Karakter Plus Madani berkomitmen menjadi wadah dalam menumbuh kembangkan karakter generasi emas Indonesia dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang merupakan harapan dan cita-cita tertinggi kita bersama melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan karakter, asesmen bakat, kisah teladan Rasul, parenting Islami, media pendidikan, event organizer, serta program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Adapun cakupan materi serta program khas pelatihan pengembangan karakter yang diadakan Karakter Plus Madani diantaranya adalah genetika karakter, karakter plus bintang karakter, dan manajemen karakter. Karakter Plus bertumbuh, bertambah, berkembang bersama Anda. Saya sebutkan kata-katanya, Bunda terapkan ini gerakan dua. 1, 2, 3. Pertama ya, bahagia, mendidik anak dengan bahasa cinta dan doa. Ini bisa dilakukan hanya kalau ada pikiran pasti dia ya, jadi nah begini ya, bahasa cinta, bahagia, doa. Anak mendidik, doa, bahasa cinta, bahagia. Udah mulai ya. Bunda, kalau Bunda naik motor dan ketika itu Bunda ada banyak pikiran atau sedang melihat HP, akan terjadi apa ini? Kalau nggak terjadi, akan kita dalam berilmu adalah ketika kita tidak fokus saja. Betul nggak? Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di WA, grup, melalui video, narasi, tulisan, artikel, dan lain sebagainya, ya kan? Tapi apakah kemudian ilmu itu, mohon maaf, kita baca dan kemudian bisa kita terapkan bermanfaat? Belum tentu. Karena bisa jadi ketika kita baca, kita memikirkan yang lain. Betul nggak? Enggak. Apalagi misalnya nih Bunda sangat ngerti sekali kan ya, bagaimana Bunda itu berjuang di rumah, masak, nyetrika, gosok dan lain sebagainya, kemudian memasak ya. Tapi di satu sisi harus mendidik anak, harus melihat anak marah, anak mendung, anak ribut dan lain sebagainya, itu kan nggak mudah ya. Baik ya Bunda, yang ketiga adalah perbarui niat. Perbarui niat, izin ya kami coba sama-sama kita berdoa. Boleh kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah.
juga dosa saudara-saudari kami, ya Allah, kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum ini baik yang masih ada ataupun yang telah berlalu. Ya Allah ya Rahman. Kemudian banyaknya hiburan yang ada, yang bisa kita saja pergi kemana saja. Kenapa penelitiannya kok bisa merosotnya kesehatan mental? Justru orang maksudnya tanda kutip nggak bahagia gitu. Nah, mestinya kan berbanding lurus. Banyaknya hiburan, kemajuannya mudah. Ya sekarang kalau misalnya mau nyuci tinggal laundry aja. Dan laundry itu nggak 1-2, itu bisa dihitung di Padang Panjang aja itu. Bisa dihitung. Bahkan mungkin dalam 1 tahun bisa lahir 2 atau 1 minimal. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kesehatan mental kita terganggu, rusak, dan bahkan banyak orang yang tidak bahagia, bahkan sebagian orang waliyadzubillah bisa bunuh diri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Itu kita yang tahu. Kenapa kita tidak bahagia? Jangan-jangan ada satu kebutuhan yang kita tidak penuhi. Kebutuhan diri, kalau kita lapar kita makan, kita minum. Kebutuhan akal kita belajar, ya kan? Kebutuhan akal kita belajar. Kebutuhan emosi kita, perasaan kita, ya bisa jadi itu dengan rasa perhatian ataupun rasa kasih sayang. Kalau istri mungkin dari suaminya, ya. Kalau anak mungkin dari bundanya atau ayahnya. Kalau suami mungkin juga dari istrinya dan sebagainya. Atau bisa jadi belum terpenuhinya sisi spiritual kita. Ya, mungkin sebagian orang ada yang naudzubillah masih meninggalkan sholatnya. Mungkin naudzubillah dari sisi yang lainnya dia baca Quran itu belum rutin kali ya. Kapan maunya saja, belum dirutinkan. Suatu ketika saya pergi ke bukit sama Umi sama istri, kemudian harus bahagia. Atau kenapa kita harus bahagia hari ini? Hah? Jawabannya apa itu? Jangan pakai bahasa isyarat. Kenapa kita harus bahagia? Hah? Biar waras. Waras. Bahagia gimana, Bunda? Menjaga kewarasan. Bahagia. Caranya menjaga kewarasan, Bunda? Bahagia. Dan bahagia yang paling baik itu kalau dia diucapkan bahagia, hatinya juga bahagia, pikirannya juga bahagia. Ada yang bilang gini, gimana kabar kamu? Bahagia. Tapi dia yang tahu sendiri sejauh mana kebahagiaan yang dia rasakan gitu. Mudah-mudahan kita betul-betul bahagia. Pertama, mungkin ada yang meninggal dari mereka, mungkin luka-luka. Barang tuh sempat lihat di media ada yang hamil ya, masih hidup, nggak tahu kabarnya, hidup, masih hidup, masih Allah jaga. Intinya beri kita sehat dan punya waktu luang, betul lah. Bunda hari ini datang karena Bunda sehat dan juga punya waktu luang. Kalau nggak punya waktu luang, walaupun saya nggak datang hari ini, itu kebahagiaan yang masih kita syukuri. Yang ketiga, ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak, kan ada ya yang nggak dianugerahi anak, mungkin ada perasaan sedih dalam diri dia, tapi Allah yang paling tahu. Insya Allah mudah-mudahan kalau belum dianugerahi anak, nanti insya Allah Allah berikan anak nanti di akhirat. Nah, selanjutnya ini Ibnu Qayyim menyampaikan tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan melainkan melihat seorang mukmin yang berhati murung.
Jadi kalau masalahnya bunda berhati murung, sering mengeluh, ada masalah, sering mengadu karena ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan, itu setan senang sekali. Kata-kata seperti I love you atau aku sayang kamu, aku cinta kamu menjadi nggak terlalu berarti, melainkan yang terpenting bagaimana kita memperlakukan anak serta bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhannya. Ya nggak penting bunda, aku sayang kamu, aku cinta sama kamu, mama ini bangga sekali sama kamu. Karena saking terlalu berlebihan, mama ini lebay gitu. Ayah ini lebay. Udah, anak yang begitu. Yang dia penting apa? Bagaimana dia itu bisa terlayani dengan baik. Kalau dia mau makan, makanannya ada. Kalau mau dia pakai baju, bajunya ada. Kalau dia mau sekolah, tasnya ada. Atau sepatunya ada. Terlayani kebutuhan-kebutuhan dia. Ada anak yang dominan ke sana. Kalau dia sudah dapat itu, berarti dia udah mengakui, berarti mama saya sayang nih sama saya. Ketika saya mau makan, saya dikasih makan. Ketika saya mau berangkat ke sekolah, disiapin kebutuhan-kebutuhan saya. Berarti mama saya sayang sama saya. Yang ketiga, sentuhan fisik. Ada anak yang memiliki bahasa cinta ini, ya, anak merasa dicintai sepenuh hati ketika orang tua berdekatan dengannya, menggenggam tangannya sampai mengusap kepala ataupun badan serta memeluknya serta